Karena pada hakikatnya ketika kita sedang sholat, itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Bukankah dalam hadis sudah diterangkan bahwa ketika kita sholat, ketika membaca Al-Fatihah, itu setiap ayat Allah menjawab kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tiap ayat itu Allah menjawab. Jadi ini ada interaksi, komunikatif. Ada perbincangan. Jadi saya mengumpamakan sholat ini adalah sedang berbincang-bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita kembali lagi dalam pembahasan sholat dan perumpamaan-perumpamaannya. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang perumpamaan sholat bagaikan bertamu. Betul ya? Lalu kemudian saya pernah mendengar hadis bahwa jika engkau melihat orang yang sedang sholat, maka jangan engkau melewati di depannya. Engkau menunggu sekian waktu itu lebih bagus daripada melewati orang yang sedang sholat di depannya. Dengan hadis ini saya mengumpamakan sholat ini seperti dengan menghadap pada raja. Bagaimana ketika kita sedang menghadap raja, berbincang-bincang. Jadi saya mengumpamakan sholat ini adalah dengan berbincang-bincang. Karena pada hakikatnya ketika kita sedang sholat, itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Bukankah dalam hadis sudah diterangkan bahwa ketika kita sholat, ketika membaca Al-Fatihah, itu setiap ayat Allah menjawab kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tiap ayat itu Allah menjawab. Jadi ini ada interaksi, komunikatif. Ada perbincangan. Jadi saya mengumpamakan sholat ini adalah sedang berbincang-bincang. Jadi sebagaimana etikanya orang, ketika kita melihat ada orang sedang berbicara, saya melihat teman saya Husen berbicara dengan bapaknya, misal Karim. Husen teman saya berbicara dengan bapaknya. Masa saya mau lewat di depannya? Nggak sopan. Mana ya etikanya? Mana adabnya? Nunggulah. Kalau memang jalannya sempit, nggak ada jalan lain selain harus melewati sela-sela mereka. Ketika etika kita punya, ya kita tunggulah. Selesai bicara atau mereka menyingkir dulu ya, baru kita lewat. Intinya adalah ketika kita melihat orang sedang berbicara di depan orang ada yang dibicarakan, berbincang-bincang, maka kita nggak waras lah kalau lewat di sela-selanya, ya kan? Sedangkan masih banyak jalan yang masih bisa dilalui. Jadi itulah perumpamaan berbincang-bincang. Sholat ini ibarat berbincang-bincang. Maka benar sabda Nabi, jangan sekali-kali melewati orang yang sedang sholat. Karena pada hakikatnya di depan orang sholat itu ada zat yang sedang dihadapnya. Sholat, korelasinya kemarin kan mi'raj, menghadap Allah. Kalau menghadap pasti berhadap-hadapan. Karena jujur ketika kita sholat, yang kita hadapi itu siapa sebenarnya? Ya kan? Makanya ketika ada orang sholat, jangan lewat di depannya, karena mereka sedang menghadap zat yang maha kuasa. Lewat di belakangnya. Bahkan jika tidak ada tempat untuk dilewati, tunggu sampai dia selesai. Sabda Nabi, tunggu sampai sekian waktu. Itu lebih baik daripada melewati depan orang sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Karena masih banyak orang yang habis salam sholat jamaah kebanyakan kan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di soft belakang masih belum selesai sholat. Lewat. Nah ini kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, ya mudah-mudahan ada yang tersinggung. Mudah-mudahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.